warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersubno Arif dari Forum News Network. Putra Presiden Jokowi yang kini menjadi wali kota Solo, Gibran Rakabuming mengaku besok ya, hari Senin tanggal 22 Mei itu dipanggil oleh Sekjen DPP PDIP. Tentu panggilan ini dalam kapasitasnya sebagai kader PDIP, bukan sebagai wali kota. Gibran mengaku tidak tahu mengapa dia dipanggil oleh Sekjen DPP PDIP, namun dia menduga hal itu ada kaitannya dengan peran dia menemani Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan para relawan Jokowi dan Gibran di Solo yang berlangsung hari Jumat malam lalu. Hari Senin saya berangkat, ya siap saya terima sanksi, teguran, hukuman, siap kami terima. Ujar Gibran kepada media pada hari Ahad hari ini ya, 21 Mei 2023. Jumat malam, Gibran memang menemani Prabowo bertemu dengan 15 kelompok relawan Jokowi se-Jawa Timur dan se-Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan juga relawan Gibran ini. Kalau relawan Gibran ini di Solo ya. Gibran bahkan menyambut Prabowo sejak kedatangannya di Bandara di Sumarmo Karanganyar, dan kemudian satu mobil bersama Prabowo. Dalam pertemuan itu, para relawan Jokowi dan Gibran menyatakan akan mendukung Prabowo pada Pilpres 2024, bukan Ganjar Pranowo. Dukungan para relawan kepada Prabowo, relawan Jokowi dan Gibran maksud saya kepada Prabowo ini tidak terlalu mengejutkan. Karena pada tanggal 28 April lalu itu Gibran sebenarnya sudah memberi sinyal-sinyal ya ketika dia mengumpulkan para relawan di Loji Gandrung, ini rumah dinas wali kota Solo. Ketika itu kepada wartawan, Gibran sudah memberi semacam isyarat. Para relawan itu kemungkinan besar akan mengalihkan dukungannya kepada Prabowo. Saat itu Gibran menyatakan seperti ini, bahwa dia menyatakan kendati sesama kader PDIP, belum tentu para relawan ini akan mendukung Ganjar Pranowo. Bisa saja dukungannya itu dialihkan kepada Pak Prabowo. Pada waktu itu dia memberikan semacam itu. Jadi masih mendua. Tapi satu yang jelas, tegas menyatakan bahwa tidak mungkin para relawannya ini mendukung Anies Baswedan. Nah, ternyata sekarang para relawan Jokowi dan Ganjar itu mengalihkan dukungannya kepada Prabowo. Kendati begitu, Gibran tidak mengaku dia tidak ikut campur dalam urusan pencapresan. Dia mengaku hanya menemani Prabowo menjemput di bandara, menemani Prabowo makan malam. Setelah itu ketika berlangsung pertemuan antara relawan dengan Prabowo, dia mengaku dia menyingkir. Penjelasan dari Gibran ini memang kesannya ngeles lah ya, mengada-ada lah. Tidak mungkin para relawan itu mengambil inisiatif sendiri mendukung Prabowo. Karena mereka ini kan selama ini adalah die-hardnya Pak Jokowi, yang dalam slogan mereka itu 2024 menderek Pak Jokowi, atau tepatnya itu pecah kesang derek Pak Jokowi, mati hidup ikut Pak Jokowi. Dan para relawan ini dengan tegas juga menyatakan bahwa mereka akan mengikuti capres yang didukung atau capres pilihan dari Pak Jokowi. Kalau kita flashback ke belakang, ya kan, Jokowi dengan Ibu Megawati ini mulai terlihat sekali kalau bersimpang jalan setelah PDIP menyatakan menolak kedatangan timnas Israel pada Piala Dunia 2023, yang pada waktu itu Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumahnya. Bukan hanya PDIP, tetapi dua orang kepala daerahnya, yakni Gubernur Bali Iwayan Koster, itu juga menolak kedatangan dari timnas Israel, padahal pada waktu itu Bali ditunjuk menjadi tuan rumah untuk drawing atau undian pada Piala Dunia U20 pada tahun ini ya. Sementara Ganjar Pranowo, kepala daerah atau gubernur Jawa Tengah, juga menyatakan penolakannya. Dan akibatnya itu seperti kita ketahui kan, Indonesia kemudian batal menjadi tuan rumah, dan oleh FIFA, Badan Sepak Bola Dunia, Piala Dunia U20 itu dipindahkan ke Argentina. Jokowi waktu itu sangat terpukul dan kecewa karena dia ini menganggap salah satu legasinya, keberhasilan dia menyelenggarakan Piala Dunia kendati U20 itu di Indonesia. Begitu halnya juga Gibran. Bahkan waktu itu sebenarnya Gibran sempat menawarkan agar drawingnya itu dipindahkan ke Solo, tidak lagi di Bali gitu ya. Karena di Bali ditolak oleh Wayan Koster. Sikap dari Gibran ini jelas bertentangan dengan instruksi dari DPP PDIP. Dan dalam PDIP ini kan biasanya ada istilah yang disebut tegak lurus pada ketua umum. Jadi kalau Ibu Megawati sudah memutuskan, ya kader itu tidak boleh menolak.
Tetapi dalam kasus di Piala Dunia ini, Gibran terkesan berseberangan jalan dengan DPP PDIP. Tapi pada waktu itu Gibran tidak mendapat hukuman apapun. Nah, setelah batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 itu, hubungan Jokowi dengan Ibu Megawati kelihatan sangat renggang. Jokowi kemudian dalam sebuah pertemuan di DPP Partai Amanat Nasional mendorong adanya koalisi besar, dan koalisi besar partai-partai ini, partai-partai koalisi pemerintah minus Nasdem dan PDIP, itu untuk mengusung Prabowo. Padahal kita tahu kan sebelumnya itu Jokowi menyiapkan KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, yang terdiri dari Golkar, P3 dan PAN, itu untuk menjadi kendaraan dia atau kendaraannya Ganjar Pranowo. Nah, di tengah ketegangan semacam itu, tiba-tiba secara mengejutkan PDIP itu mencapreskan Ganjar Pranowo. Sementara Jokowi itu tampak ketidaksukaannya dengan pencapresan Ganjar Pranowo oleh PDIP dan mendorong terus Prabowo sebagai calon presiden. Sinyal bahwa Jokowi tidak lagi mendukung Ganjar Pranowo itu terlihat pada saat berlangsungnya puncak musyawarah rakyat yang diselenggarakan oleh para relawan Jokowi. Pada waktu itu sudah terkesan sekali bahwa Pak Jokowi tidak lagi mengendorse Ganjar. Ya, kendati puncak musra itu masih memasukkan nama Ganjar itu bersama Prabowo dan Erlangga sebagai calon presiden pilihan mereka yang diserahkan kepada Pak Jokowi. Tapi pada waktu itu Pak Jokowi menyatakan bahwa dia masih disegel, dia belum membuka capres-capres yang disodorkan oleh musra itu. Dan tetapi pada waktu itu Jokowi menyatakan bahwa Indonesia itu membutuhkan seorang presiden yang pemberani dan berani membela rakyat. Banyak yang menafsirkan bahwa sinyal ini ditujukan kepada Prabowo, dan hal itu juga dipertegas oleh Ketua Projo yang menjadi penanggung jawab dari musyawarah rakyat ini, yakni Budi Aristiadi, yang juga menafsirkan bahwa pernyataan Pak Jokowi itu menginginkan Prabowo, dan karena dia dinilai sebagai seorang yang pemberani, dan sebagai capresnya itu dipasangkan dengan Erlangga Hartarto. Tanda-tanda bahwa Jokowi mulai berpisah jalan dengan Mega dan melepas Ganjar bisa terlihat itu semakin kuat dari putra bungsu Pak Jokowi, Kaisang Pangarep. Dalam sebuah podcast, dia hadir, dia mengenakan t-shirt bergambar Prabowo Subianto. Itu ada fotonya dua, yang satu pakai baret sebagai tentara, yang satu lagi pakai peci, itu dengan tulisan Prabowo. Dan pada waktu itu ketika ditanya oleh wartawan, Gibran menyatakan ya itu kan apa ya, dia menyatakan mungkin itu hanya mengidolakan saja gitu ya, sama dengan seperti dia mengidolakan putra bungsu dari Pak mantan Presiden SBY, Edi Baskoro. Tentu saja sinyal yang paling kuat itu dan sangat jelas adalah kehadiran Gibran menemani Prabowo bertemu dengan relawan Jokowi dan relawan pendukungnya. Waktu itu ya, Gibran berkilah bahwa sebagai tuan rumah, sebagai wali kota Solo, ya dia apalagi ada pejabat penting seperti Pak Prabowo, ya dia harus menyambutnya. Dia memberikan contoh misalnya ketika Anies Baswedan pada waktu itu hadir ke kota Solo, juga dia menyambutnya, dia menemui di hotel dan kemudian menemani Anies Baswedan menuju haul di seorang Habib di kota Solo. Nah, kemudian tapi setelah pertemuan itu kemudian muncul banyak sekali hujatan dari kader PDIP terhadap Gibran. Dia disebut sebagai pengkhianat dan pemberontak oleh Ketua Umum Organ Relawan Ganjar untuk Indonesia, atau organ relawan itu Ganesa, yakni Nini Heni. Melalui cuitan di Twitternya, Nini Heni menyatakan bahwa anak-anak Pak Jokowi, jadi ini dimention juga ke Pak Jokowi, ini jiwa pemberontaknya tinggi, baru jadi wali kota saja si @gibran_tweet sudah manuver kasar demi popularitas dia. Kami relawan Ganjar yang berdarah-darah 2 tahun dikencingin sama bocah baru kemarin sore, gembosin @pdi_perjuangan dari dalam. Itu cuitan dari Twitternya @henidia hari Ahad kemarin, hari Ahad ini ya, tanggal 21 Mei 2023. Dan menanggapi hujatan semacam itu, karena keras sekali ya pernyataan dari Nini ini, Gibran pun merespon cuitan tersebut dengan menyatakan bahwa dia menyampaikan permintaan maaf. Ya Pak,
maaf saya salah tulis Gibran di akun Twitternya. Ketua DPC PDIP Solo, Efek Rudi, ketika mengukuhkan relawan Ganjar di Blitar juga menyebut mereka yang mengkhianati Ketua Umum DPP Megawati ini akan dilaknat Tuhan. Dalam bahasa Jawa dia menyatakan yang paling kecil atau paling ringan lah itu orang yang berkhianat kepada Megawati terkena stroke, yang sementara kalau besarnya atau hukuman yang paling berat itu ya laknat yang paling berat itu dia akan cepat mati. Ngeri juga ya hukumannya melawan berkhianat pada Ibu Megawati. Apakah peringatan dari Efek Rudi itu ditujukan kepada Gibran? Efek Rudi kepada wartawan maka itu dia tidak secara khusus menyatakan kepada Gibran, tapi dia mengingatkan seluruh kader PDIP jangan sampai berkhianat kepada Ibu Megawati. Menarik perubahan sikap dari Efek Rudi ini ya, karena dia ini kan sebenarnya dikenal sebagai pendukung garis keras dari Ganjar Pranowo. Bahkan dia itu sempat bersitegang lah dengan dan bersimpang jalan dengan DPP PDIP yang pada waktu itu belum memutuskan siapa yang akan diusung. Tapi kita tahu dah pada waktu itu ada kecenderungan dari DPP PDIP dalam hal ini Ibu Megawati untuk mencalonkan Puan Maharani, ya ini putrinya sendiri. Karena sikapnya itulah Efek Rudi itu pernah dipanggil dan ditegur oleh DPP PDIP. Ini padahal kan DPP PDIP belum memutuskan. Saat itu Efek itu diberi teguran keras dan terakhir. Berat sekali ini hukumannya ya. Orang padahal belum ditentukan siapa yang pada waktu menjadi capres dari PDIP. Di tengah-tengah isu pemanggilannya itu berembus kabar bahwa Gibran akan pindah ke Gerindra. Ini sama juga dengan soal Kaisang yang disebut-sebut juga sudah bergabung dengan Gerindra. Benarkah itu? Ketua DPC Partai Gerindra Solo, Andrianto Kuswinatno, mengaku mereka memang intens bertemu dengan Gibran dan sedang melakukan penjajakan. Tetapi belum ada keputusan untuk pindah atau belum gitu. Jadi kalau udah bertemu ada penjajakan berarti ada intensi ya. Namun spekulasi itu dibantah oleh Gibran. Dia mengaku PDIP itu sudah sangat berjasa membesarkan, jadi nggak mungkin dia meninggalkannya. PDIP itu sudah menerima saya, mendidik saya, menyekolahkan saya, tidak pernah ada namanya pindah Gerindra. Apakah pemanggilan Gibran ini nantinya derajatnya sama dengan pemanggilan terhadap Efek Rudi, bahkan juga Ganjar Pranowo ya, yang dulu dianggap membangkang terhadap putusan PDIP, terhadap putusan DPP PDIP ya. Kalau Ganjar pada waktu itu hanya diberi teguran, tetapi Ganjar mengaku bahwa ini udah teguran yang ketiga. Kalau tadi Efek Rudi diberi teguran keras dan terakhir. Nah, kalau sekarang ini DPP PDIP dalam hal ini Ibu Megawati sudah mengumumkan pencapresan Ganjar, bahkan pengumumannya itu juga dihadiri oleh Pak Jokowi. Tentu ini kan pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran ini karena menemani Pak Prabowo bertemu dengan relawan, dan kemudian relawan dia dan relawan Pak Jokowi itu mengalihkan dukungannya kepada Pak Prabowo, kan ini betul-betul pembangkangan yang sangat serius. Ini tidak tegak lurus lagi kepada Ketua Umum Ibu Megawati yang telah mencalonkan Ganjar. Saya sih agak ragu ya bahwa PDIP itu akan menjatuhkan hukuman yang berat kepada Gibran. Kendati kalau kita melihat sikap konsisten dari Ibu Megawati itu, kemungkinan semacam itu bisa saja terjadi. Artinya Gibran memang akan diberi sanksi, tapi sanksinya seperti apa kita yang belum tahu. Bila benar Gibran diberi sanksi, apalagi katakanlah sanksinya sangat keras, misalnya dipecat atau apa gitu, maka saya kira ini akan makin memperburuk hubungan antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi. Padahal ini sangat jelas ya, sinyal-sinyal dari PDIP itu untuk tetap melibatkan Pak Jokowi dalam pencapresan Ganjar. Jadi artinya sebenarnya masih ingin agar Ganjar didukung oleh Pak Jokowi misalnya, karena disebutkan bahwa untuk mencari calon wakil presiden Ganjar ini juga akan melibatkan atau berkonsultasi juga dengan Pak Jokowi. Memang sangat jelas bahwa PDIP ini tidak mungkin mengusung Ganjar sendirian gitu tanpa dukungan dari Pak Jokowi, apalagi dia cuma mendapat partner koalisi yakni Partai Persatuan Pembangunan, partai kecil yang tidak punya gerbong ya, kalau ada tidak ada penumpang dalam gerbongnya. Jadi dukungan dari Jokowi masih dibutuhkan oleh PDIP kalau ingin Ganjar menang Pilpres. Sebaliknya bagi Jokowi khususnya Gibran juga masih membutuhkan dukungan PDIP untuk maju pilkada. Apalagi kalau dia mau jadi gubernur Jawa Tengah. Tanpa dukungan PDIP itu saya kira atau bisa dipastikan sangat berat ya bagi Gibran untuk menang. Meskipun dia punya infrastruktur pendukung yakni infrastrukturnya Pak Jokowi.
Pilihannya mungkin kalau dia memang menghindari Jawa Tengah, dia akan maju sebagai calon gubernur di DKI. Tapi itu pun sangat berat ya, karena PDIP di Jakarta ini juga cukup kuat, dia menjadi fraksinya terbesar di DPRD, artinya itu dia pemilihnya terbanyak di Jakarta, dan selain itu kita tahulah wilayah ini wilayahnya Anies Baswedan. Jadi kalau hanya didukung oleh Gerindra, ya berat buat Gibran untuk memenangkan pilkada DKI di Jakarta. Jadi apakah pemanggilan ini hanya semacam teguran seperti yang pernah dijatuhkan kepada Ganjar, atau teguran berat dan terakhir seperti yang dijatuhkan kepada FX Rudi, atau bahkan lebih berat misalnya sampai pemecatan? Sejauh ini soal pemanggilan itu kita kan baru mendengar dari versi Gibran. Namun saya tadi sempat menyimak dalam wawancara dengan TV One, anggota DPR RI dari PDIP, Deddy Sitorus, itu mengaku ketika Hasto Kristianto menelpon Gibran itu, dia ada di dekat Hasto dan dia menyatakan nggak ada itu soal tegur menegur gitu, hanya panggilan biasa saja gitu yang ditujukan kepada Gibran. Jadi bagaimana kelanjutannya, saya kira kita perlu untuk menunggu sampai besok ya. Tapi satu hal yang bisa kita pastikan, dia memang Ibu Megawati dan Pak Jokowi itu sampai hari ini sedang sudah berpisah jalan gitu. Tapi kelihatannya masing-masing mencoba untuk menahan diri untuk tidak membuka keributan di antara mereka, pertikaian di antara mereka itu sampai terkuak pada publik. Walaupun publik bisa dengan mudah melihat tanda-tandanya melalui beberapa langkah yang dilakukan oleh putra-putra Pak Jokowi. Saya Harus Menarik dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.